Selamat siang dan juga selamat malam rekan-rekan mahasiswa sekalian. Berjumpa lagi dalam sesi pembelajaran untuk mata kuliah administrasi server, di mana dalam bahasan kali ini kita akan membahas terkait dengan mekanisme sharing file. Di mana sebagaimana yang kita cermati sebelumnya, sharing file yang kita bahas di dalam materi yang ada di dalam sistem merupakan sharing file yang berbasis kepada dua konsep, yaitu dia menggunakan Samba dan juga menggunakan NFS. Samba sendiri itu merupakan sebuah service atau sebuah mekanisme untuk sharing file yang dia bisa digunakan lintas operating system. Sedangkan untuk yang NFS itu hanya dapat digunakan antar pengguna Linux seperti itu rekan-rekan. Oke, tanpa perlu memperlama lagi proses penjelasannya, kita langsung saja ke tahapan praktiknya ya. Seperti biasanya, saya akan langsung menuju ke dalam Proxmox-nya seperti itu rekan-rekan. Untuk tahap yang pertama ini saya akan menunjukkan mekanisme untuk praktikum NFS-nya sehingga nanti rekan-rekan dapat mencermati untuk praktikumnya terkait dengan NFS ini. Namun sebelumnya rekan-rekan pastikan dulu sudah menyediakan dua OS Linux yang dia sama-sama berjalan, yang sama-sama sudah start seperti itu, yang nanti dapat kita gunakan sebagai simulasi server dan klien begitu ya. Saya akan setting untuk NFS-nya ini menggunakan Rocky Linux ya. Saya masuk dulu ke dalam konsolnya untuk Rocky Linux-nya seperti itu. Ya rekan-rekan, kita sudah berhasil untuk masuk ke dalam Rocky Linux-nya. Selanjutnya adalah kita pastikan dulu koneksinya apakah sudah terkoneksi belum Rocky Linux kita ini dengan internet seperti itu teman-teman. Karena sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kalaupun rekan-rekan sekalian mau menggunakan yang lainnya juga tidak apa-apa, namun pastikan setelah instalasinya rekan-rekan sekalian akan mendapatkan koneksi internet. Karena apa? Ketika kita mulai melakukan editing, kita mulai melakukan nanti konfigurasi, itu kita membutuhkan koneksi internet yang cukup stabil seperti itu rekan-rekan. Sekarang kita masuk dulu ke dalam mekanisme instalasinya. Di sini saya sudah masuk ke dalam user root-nya ya, sehingga saya tinggal masukkan aja perintah dnf install NFS utils min y. Itu rekan-rekan. Kita tunggu saja terkait dengan instalasinya apakah dia nanti sudah tepat selesai ya. Dia sudah tepat selesai seperti ini rekan-rekan. Kemudian kita aktivasi menggunakan sistem CTL. CTL enable NFS server. Jadi karena yang kita gunakan di Rocky Linux-nya sebagai server, kemudian pengaktifasiannya sekarang atau no seperti itu. Oke, kita cek dulu statusnya rekan-rekan. Ya. Status ya, dia sudah activated ya rekan-rekan ya. Jadi untuk NFS-nya sudah terinstall dengan baik. Sekarang kita persiapkan dulu untuk beberapa direktori dan juga pengaturan direktori yang akan kita pergunakan sebagai penyimpanan utama atau direktori utama dalam penyimpanan untuk NFS kita ini. Seperti biasa kita masuk dulu ke mkdir untuk bikin direktori, min p, kemudian kita arahkan ke dalam direktori srv yang kita gunakan, kemudian masuk ke dalam direktori NFS, kita berikan public seperti itu rekan-rekan. Kemudian chmod untuk pengaturan direktorinya, min r ya. Kemudian kita berikan pengenalan identitas atau permisinya 0777. Artinya dia semua user bisa membaca dan menulis di dalam direktori yang kita buat tadi. Survey, NFS, public. Kemudian kita berikan juga yang namanya chown. Min r juga 07777 srv NFS public. Jadi semua user juga bisa menulis di dalam direktori yang sudah kita buat tadi. Itu rekan-rekan. Ini masih ada yang kurang ya. Nobody sebagai
identifikasi untuk guys-nya. Kalau kita pakai 0777 itu memang semuanya sudah dibukakan di situ. Tapi lebih spesifik kalau kita mau pakai sebagai guys, kita pakai yang namanya nobody seperti itu rekan-rekan. Selanjutnya rekan-rekan kita atur di dalam NFS config-nya, yaitu untuk mengatur posisi dari direktori yang sudah kita buat tadi supaya nanti menjadi direktori utama dalam mekanisme NFS atau sharing file ini. Lebih dahulu kita cek dulu untuk IP kita berapa. IP kita ada di 44.22 yang berarti dia nanti berjalan di dalam segmen 44.0/23 yang rekan-rekan di situ ya. Kemudian kita masuk ke dalam nano/etc/export begitu kan. Export seperti ini. Di sini kita masukkan konfigurasi kita untuk tadi pengenalan. Kita masukkan direktori yang sudah kita buat tadi, SRP publiknya. Kemudian gateway-nya kita yang gunakan. Saya menggunakan di sini 44.0 ya rekan-rekan. /23. Jadi IP saya antara range-nya 44.0 hingga 45.254 seperti itu rekan-rekan. Kemudian untuk optionnya kita masukkan namanya RW, read and write, kemudian synchronize atau sinkron seperti itu. Ketika ditulis nanti langsung live masuk ke dalam servernya. Kemudian kita masukkan no root request itu yang artinya nanti root di klien itu tidak perlu diubah, dia sudah bisa langsung memasukkan datanya ke dalam NFS-nya seperti itu. Kemudian ada no sub-tree check gitu rekan-rekan. No sub-tree check yang dipakai untuk mencegah adanya akses atau masalah pada akses dari direktori yang sudah kita buat tadi. Kita pastikan dulu untuk direktori yang sudah kita buat sudah masuk, kemudian kita juga sudah masukkan untuk IP kita atau alamat gateway kita, dan juga option-option yang digunakan di dalam settingan NFS kita ini seperti ini. Tinggal kita simpan saja menggunakan Ctrl O, Enter, dan Ctrl X. Kemudian kita aktifkan untuk konfigurasi yang sudah kita buat tadi menggunakan perintah export fs min r untuk read-nya ya, dan export fs min v untuk melihat konfigurasi yang sudah kita buat tadi. Kita cek hasilnya bagaimana menggunakan show mount. Dengan show mount min e localhost. Oke, dia sudah masuk seperti itu rekan-rekan. Jadi di IP kita atau di gateway kita di 44.0/23 di dalam direktori SRP NFS public yang sudah kita buat tadi seperti itu. Selanjutnya kita masukkan service NFS yang sudah kita install tadi ke dalam firewall ya. Firewall min cmd min permanen seperti itu rekan-rekan. add service NFS. Oke, dia sukses. Kita masukkan yang mount sekarang. Mount TD itu. Dan yang satunya terkait dengan RPC bin untuk mekanisme komunikasinya rekan-rekan ya. RPC bin. Baru kemudian kita reload untuk firewall-nya. Ini dilakukan supaya mengenali dari apa yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian kita juga setting di dalam SLINUX-nya supaya konfigurasi terkait dengan NFS ini tetap bisa dikenali seperti itu. Kita menggunakan set symbol min p ya, min p NFS export all RW on, sehingga ini memungkinkan
NFS-nya nanti untuk melakukan penulisan di dalam direktorinya seperti itu. Set scroll min P ya, policy-nya sudah masuk dia untuk converting SID-nya. Export, kemudian min all RW post thcon min add T NFS score T SRP NFS public. Oke. Sampai di sini rekan-rekan, konfigurasi untuk di sesi server kita sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian yang menjadi klien kita. Di mana kliennya ini saya akan menggunakan CentOS 9 sebagai klien dari NFS ini. Seperti itu. Ya, saya masuk ke dalam CentOS 9 ya rekan-rekan. Ini biasa. Oke. Activity-nya kita cari untuk terminalnya ya. Rekan-rekan. Oke, terminal sudah dapat. Di sini kita install kembali untuk NFS utils-nya. Ya, kita ping dulu ya, ping dulu. Pastikan koneksi kita aman seperti itu rekan-rekan. Oke, dia sudah terkoneksi. Kemudian kita install dnf install NFS utils min y. Oke, kita butuh sudo. Ya, dia sedang mendengar rekan-rekan. Tunggu dulu. Ya, di sisi kliennya sudah terdownload untuk NFS utilnya. Kemudian kita buat direktorinya juga. Nanti yang menjadi penampung atau penghubung antara NFS yang sebagai server di dalam log Linux dengan NFS sebagai klien di dalam CentOS-nya seperti itu rekan-rekan. mkdir min P, kemudian di dalam direktori mon ya saya letakkannya, namanya adalah NFS public rekan-rekan. Nama ini bebas ya, bebas, tapi upayakan di dalam direktori mon supaya kita dapat memanageable-nya dengan lebih faktual ke depannya seperti itu. Oke, dia sudah terbuatkan. Kita kembali lagi ke dalam servernya ya, kita cek dulu untuk IP-nya karena nanti memountannya berdasarkan pada IP. Berjalan di dalam IP 192.168.44.22. Sekarang dari IP itu kita mountkan ya untuk direktori yang sudah kita buat baru saja. NFS 292.168.44 titik berapa tadi? 22 ya. 22 titik 2 slash kita masukkan ke dalam direktorinya yang sudah kita buat tadi untuk NFS ini, dan kita koneksikan dengan direktori yang kita buat sebagai kliennya, mnt mount NFS public gitu rekan-rekan. Oke, dia sudah ibaratnya terkoneksi ya. Kita cek dulu untuk pembeliannya. df minha kita grab untuk NFS-nya. Ya. Dari IP 192.168.44.22 direktori SRP NFS public dengan ukuran sekian giga sudah digunakan sekian giga, sehingga yang dapat digunakan sekian giga atau terpakai sudah 7%, itu sudah terkoneksi dengan direktori yang ada di dalam mnt NFS public seperti itu rekan-rekan. Sekarang kita coba ya, untuk memasukkan semacam file ke dalam baik di sisi klien maupun di sisi servernya. Kita menggunakan echo saja rekan-rekan. Echo. Halo. Dari
client CentOS. Jadi ya, dari client CentOS. Ini sudo T ya. Dan kita arahkan ke dalam direktori NFS public. Sudah kita buat sebelumnya dengan nama test client.txt. Itu rekan-rekan. Oke, sudah terbuat ya. Kita cek dulu ls mnt snfs. Oke, ada file namanya test client.txt. Sekarang kita cek di dalam directory yang ada di dalam servernya ya. s/srv/nfs/public. Ya, sudah masuk ya rekan-rekan ya, sudah masuk untuk yang kita buat tadi ya. Sini, filenya sudah masuk di sini dengan isi yang sama dengan apa yang sudah kita tuliskan tadi. Ini artinya adalah sinkronisasi antara sisi server maupun sisi klien itu sudah berhasil untuk konfigurasi NFS-nya. Ini merupakan contoh file sharing ketika kita menggunakan sesama Linux di situ rekan-rekan. Nanti kalau kita membutuhkan yang berbeda operating system, kita bisa menggesernya menggunakan Samba seperti itu. Untuk selanjutnya rekan-rekan, setelah tadi kita mencoba terkait dengan NFS, selanjutnya kita akan mencoba untuk file sharingnya menggunakan Samba ya, menggunakan Samba. Sekarang kita balik, CentOS-nya yang kita gunakan sebagai server Sambanya, dan nanti yang menjadi klien itu bisa menjadi Rocky Linux atau dari Windows yang kita gunakan seperti itu. Saya clear dulu terminal kita, kemudian kita mulai untuk tahapan konfigurasi Samba sebagai file sharingnya dengan CentOS 9 sebagai servernya. DNF, saya masuk dulu ke dalam root ya rekan-rekan, supaya tidak mengetik sudo lagi. DNF, install Samba client, Samba common itu berarti dia utility di dalamnya, kemudian kita min G seperti itu kan. Dia masih mendownload, kita tunggu hingga proses instalasinya selesai rekan-rekan ya, baru nanti kita akan ya sudah komplit dia. Sekarang kita masukkan enable-nya atau pengaktifannya. Systemctl enable ya, smb nmp, sekarang no. Oke. Cek statusnya dulu ya rekan-rekan ya. Status untuk smb maupun nmb-nya. Oke, smb-nya sudah activated. Untuk yang nmb-nya juga sudah activated rekan-rekan. Selanjutnya kita bikin direktori ya, mkdir begitu rekan-rekan. Inp srv lagi saya masukkan ke dalam direktori share seperti itu dengan nama Samba/public. Itu rekan-rekan. Ini banyak kan. Sudah bikin, kemudian saya berikan pengaturan chmod-nya seperti tadi ya, supaya semuanya bisa mengakses direktori ini. Dan chon -r nobody nobody begitu rekan-rekan. Arahkan ke dalam
Directory untuk sambanya tadi. Kemudian rekan-rekan kita juga perlu memasukkan konfigurasi ke dalam sambanya supaya nanti sambanya mengenali terkait dengan directory yang sudah kita buat tadi ya, seperti itu rekan-rekan. Saya masuk ke dalam settingan etc sampai smb configuration seperti itu. Ya. Di sini di bagian bawah ya rekan-rekan kita tambahkan untuk public. Ya, public seperti itu. Yang isinya adalah comment. Nah, ini penamaannya folder set lintas OS ya rekan-rekan OS ini. Ini opsional aja, kalian kasih komen bisa, nggak dikasih komen juga boleh seperti itu. Namun yang bawahnya ini mulai dari path ini harus dimasukkan. Path-nya kita arahkan ke dalam directory yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita masukkan juga namanya browsable supaya dia bisa di browsing nanti atau dipanggil. Yes. Mana ada write table. Write table. Yes, lagi rekan-rekan. Guys. Oke. Yes. Read only. No. Force user, nobody, jadi semua usernya bisa masuk. Read much, full permission, directory much, bersama full permission juga, begitu. Kalau sudah kita simpan lagi, Ctrl O, itu rekan-rekan, Ctrl O, Enter, Ctrl E, keluar, ya. Kemudian kita restart untuk servisnya, restart SMB, NMB. Oke, kita enable. Enable dan kita cek untuk servisnya ya, apakah dia sudah berjalan lagi atau belum. Oke, sudah aktif gitu, dan kemudian satunya NMB-nya juga sudah aktif. Artinya konfigurasinya sudah masuk ya rekan-rekan. Baru kemudian kita daftarkan untuk Samba ini ke dalam firewall. Jadi tadi kita menambahkan di dalam NFS-nya ya, permanen add service Samba firewall CMD di load. Oke. Load gitu rekan-rekan. Tahap selanjutnya ini adalah kita akan mencoba mengkoneksi, cek dulu ya IP kita berapa di sini, mengkoneksi dengan IP kita ini di dalam Explorer dari Windows seperti itu rekan-rekan. Ya. Adanya di sini kita cek di bagian ini ya, network ini ya. Cek, kita panggil IP kita 192 168 IP dari server samanya tadi 45.53 begitu rekan-rekan ya. Terus kemudian kita beri direktori yang pengenal tadi yang sudah kita masukkan ke dalam Samba config-nya tadi. Kita tunggu dulu rekan-rekan. Oke, ternyata kita mengalami kendala terkait dengan aksesibilitas ya atau permission ya, permission. Terkait dengan permission ini maka kita perlu mengkonfigurasi
beberapa settingan kembali di dalam server Samba kita seperti itu. Jadi itu dulu aja. Dan lagi ke sini ya. Kita config untuk chmod-nya lagi. Chmod-nya dari direktori yang sudah kita buat tadi, yaitu Samba public seperti itu. Kemudian chown-nya juga kita pastikan lagi. Berarti SRP Samba public. Terus kita juga bypass untuk SE Linux-nya menggunakan chown min rt. Kita gunakan chown min rt. Kemudian Samba underscore share underscore t, kita arahkan ke dalam direktori Sambanya. Terus set sipo min p Samba all rw on. Oke, sekarang kita coba lagi ya rekan-rekan ya. Untuk konfigurasinya tadi ya. Ini terakhir nanti kita coba. Mari kita akses 192.168.45.53/public. Ya. Dia tetap minta kredensial ya rekan-rekan. Install dulu seperti itu, kita coba. Kita tutup. Kita cek lagi. 168.45.53/public. Oke, dia tetap minta username password rekan-rekan. Kalau sudah seperti ini, berarti mau tidak mau kita harus membuat username password untuk Samba kita seperti itu. Ya. Saya buat di sini mirip dengan kemarin kita membuat user di dalam Linux-nya atau CentOS-nya ya. User add, saya beri nama dosen 1 begitu. Password-nya untuk dosen 1. Oke, baru kemudian kita buat untuk Sambanya. smb password min a dosen 1 begitu. Oke. User sudah berhasil dimasukkan ya. Sekarang kita coba untuk koneksinya lagi di sini. Ya. 1 passwordnya. Oke. Kita sudah masuk rekan-rekan. Kita berhasil masuk ke dalam server Samba yang sudah kita buat tadi ya. Kita berhasil masuk di situ. Sekarang kita coba untuk mentransferkan filenya. Mentransfer filenya ke dalam Samba ini. Contoh ini saya punya file ukurannya sekian ya. Ya, kita geret aja ke sini mirip dengan kita drag untuk sharing file itu. Ya, dia ngopi biasa. Oke. Sudah masuk di sini ya. Kita pastikan kita cek dulu menggunakan ls ke dalam direktori Samba tadi. Oke. Sudah masuk ya rekan-rekan untuk filenya. Jadi mirip dengan konsepnya drag drop yang ada di dalam Windows seperti itu ya rekan-rekan. Jadi konfigurasi atau sharing file menggunakan Samba itu adalah konsep yang bisa dilakukan untuk lintas operating system seperti itu. Terima kasih sudah mengikuti sesi pada saat ini rekan-rekan. Pelajari kembali untuk materi terkait dengan sharing file dan juga cermati kembali untuk praktikum di dalam sharing file. Saya akhiri materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.